للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. 3 ayat dan 1 hadis Nabi yang tadi saya bacakan itu pernah menggoncangkan jiwa seorang dhamat. Dhamat ini adalah seorang tabib, ahli syair, dan orang yang terpelajar di waktu itu. Dia ingin menjumpai Nabi Muhammad SAW karena dia telah mendengarkan ada seorang yang mengaku Nabi yang membawa kebenaran. Tetapi ketika dhamat ini ingin menjumpai Nabi, dia dihalangi oleh banyak pihak. Jangan, dia itu penyair. Kata dhamat, kalau dia penyair, saya akan tahu kualitas syair itu, karena saya seorang penyair. Jangan, dia itu tukang sihir, nanti kamu disihir. Dan saya adalah ahli di dalam persihiran. Kalau dia memang sakit, saya obati dia dengan sihir saya. Ya. Begitu seterusnya upaya orang-orang itu untuk menghalangi dhamat ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia begitu semangat, datanglah dia ke majlis Nabi, baru mendengarkan 3 ayat yang tadi saya bacakan, dan baru Nabi memulai ucapannya dengan fa inna asdaqal hadits dan seterusnya. Tiba-tiba dhamat kemudian datang menjumpai Nabi SAW mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Hanya dengan mukadimah tadi itu yang oleh para ulama disebutkan dengan khutbatul hajah. Ya barakallahu. Memang suaranya lagi gitu. Jadi sekalian, bagaimana hanya pendahuluan khutbah menggoncangkan jiwa orang, ya akibatnya kemudian dia masuk Islam. Berapa kali kita mendengarkan mukadimah khutbah ini? Apa yang kita rasakan? Lama amat mukadimahnya. Ya, kenapa? Kita nggak ngerti artinya, nggak ngerti kandungannya. Ya. Ikhwani barakallahu. Makanya inilah pengaruh Rasulullah dalam sekejap bisa merubah pikiran orang, sikap orang, prinsip orang. Tapi kita berapa banyak khutbah yang kita dengarkan lewat khutbah-khutbah Jumat. Semakin khutbahnya panjang, semakin panjang tidurnya orang. Ya. Berapa banyak pengajian-pengajian yang kita ikuti, tetapi seberapa besar pengajian itu mempengaruhi jiwa kita sehingga kita menjadi benar. Berapa banyak buku-buku yang kita baca, tidak jarang semakin banyak baca semakin tambah bingung. Wala takunu minal bingungin. Ya, jangan termasuk orang yang bingung. Sekalian lihatlah di toko-toko buku sekarang ini, berapa banyak buku yang dikarang oleh orang giat sukses, giat menjadi orang kaya, giat yang sekian banyak
mereka garap. Tetapi tekanannya hanya pada sisi bagaimana sukses untuk urusan duniawi. Padahal kita sebagai muslim jangan hanya berpikir sukses duniawi. Kita harus bagaimana sukses apa? Ukhrawi. Di dalam riwayat Ibnu Hibban dan hadisnya sahih Ibnu Syaiban dan yang lainnya, Rasulullah SAW membagi manusia ini di dalam kaitan dengan rezekinya menjadi 4. Yang pertama, muwassa'un fid dunya, muwassa'un fil akhirah. Seorang yang diberikan oleh Allah rezeki sehingga dia kemudian merasakan kesuksesan dunianya, tetapi sekaligus dia diberikan ilmu oleh Allah sehingga kemudian dia sukses akhiratnya. Makanya paduan harta harus dipadukan dengan ilmu supaya kita bisa sukses dunia, sukses akhirat. Kelompok yang kedua, maqturun fid dunya muwassa'un fil akhirah. Orang yang kedua ini dia diberikan oleh Allah rezeki yang terbatas. Mungkin pas-pasan, mungkin kurang. Tetapi dia diberikan oleh Allah ilmu. Dengan ilmu itu dia bangun akhiratnya terus-menerus. Mungkin dia kurang sukses dunianya, tetapi dia sukses akhiratnya. Tapi hanya kemudian Nabi mengatakan orang yang kedua ini karena faktor ilmunya itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bila Engkau berikan kepadaku harta seperti orang yang pertama itu, aku akan gunakan di jalan-Mu ya Allah. Dengan niatnya itu pahalanya sama dengan yang pertama. Dan rata-rata orang yang berilmu itu jenis yang kedua. Ya, sedikit sekali orang yang berilmu dari jenis yang pertama itu. Karena sudah terlalu banyak waktunya habis untuk menggali ilmu, mengajarkan ilmu dan seterusnya, sehingga kesempatan untuk meraih kesuksesan dunia itu kadang-kadang nggak cukup waktu. Kecuali kalau kemudian Allah berikan kemudahan dia dapat Khadijah, janda kaya, dan kemudian mendukung dakwahnya, luar biasa. Ya, ikhwan barakallahu, ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, muwassa'un fid dunya maqturun fil akhirah. Dia lapang dunianya, tetapi karena ilmu agamanya nggak ada, dia nggak tahu bagaimana menggunakan harta ini, bagaimana cara yang mencari yang benar dan bagaimana cara menggunakan yang benar. Dia nggak tahu, nggak punya ilmunya dia. Akhirnya dia merusak akhirat. Ya, mungkin dia untung dunianya seperti orang melihat orang-orang kafir itu kan, mobilnya mewah-mewah, rumahnya bagus, enak amat. Ya, ternyata orang-orang yang menyaksikan Qarun juga punya sikap yang sama. Enak ya Qarun itu, hartanya banyak melimpah. Tapi ketika Qarun itu dihancurkan oleh Allah, dibenamkan ke dalam bumi bersama hartanya, ya nggak enak ya jadi Qarun. Itu kebanyakan orang seperti itu, karena nggak punya ilmu. Makanya orang yang nggak punya ilmu ini hidupnya hanya akan penuh penyesalan. Ya, kalaupun dia untung dunianya, hancur akhiratnya. Padahal akhirat itu hakikat kehidupan. Ya, wa innal akhirata hiya darul qarar. Hakikat akhirat itu yang sebenarnya kehidupan itu ya, yang abadi di sana. Dan yang lebih buruk lagi yang keempat, makturun fid dunya, makturun fil akhirah. Udah hidupnya miskin di dunia, nggak punya ilmu agama. Udah miskin sombong. Auzubillah itu. Nggak pantas tuh orang miskin sombong. Orang kaya sombong aja nggak boleh, apalagi miskin dia. Nah yang keempat ini jenis orang yang dunianya miskin, ilmu agamanya miskin juga. Rugi dunianya, rugi akhiratnya. Kata Nabi lainnya, kulal jannata a'ilun mustakbir. Nggak akan masuk surga orang yang miskin dan sombong. Ikhwani barakallahu, saya mau tanya sama bapak-bapak ibu sekalian, mau milih yang mana? Hah? Mau milih yang mana? Kalau bisa yang pertama ya. Nah, kalau bisa yang pertama, minimal yang kedua ya. Ya. Tetapi sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana dinukil Ibnu Qayyim di kitab Al-Fawaid. Ya.
ketika menyebutkan jalan itu hanya ada dua saja jalannya. Di dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang menentang Rasulullah setelah datang kejelasan baginya dan tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, maka kami akan palingkan orang itu ke neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat. Imam Syafi'i rahimahullah seorang ulama besar. Beliau hafal Quran sejak umur 7 tahun dan satu riwayat lain menyebutkan umur 9 tahun. Dalam satu majlis seperti ini Imam Syafi'i ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, tolong berikan kepada kami satu dalil Al-Quran yang mewajibkan kita untuk mengikuti sahabat." Imam Syafi'i sebagai seorang ulama tidak boleh ngomong sembarangan. Beliau kemudian diam sejenak. Beliau tidak langsung menjawab pertanyaan orang itu. Bahkan beliau mengatakan, saya akan cari jawaban pertanyaan orang ini. Untuk itu pengajian kita liburkan 3 hari. Rahimahullah. Kemudian selama 3 hari Imam Syafi'i di rumah, hanya keluar rumah untuk sholat berjamaah. Setelah sholat dia pulang ke rumah. Ngapain di rumah Imam Syafi'i? Ngapain di rumah 3 hari? Mengulangi hafalan-hafalannya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dalam 3 hari itu beliau khatamkan 8 kali. Berapa? 8 kali. Imam Syafi'i terkenal kalau masuk Ramadan, setiap hari beliau khatamkan 2 kali. Kalau masuk Ramadan, beliau berhenti mengajar, fokus kepada Al-Quran, menghatamkan Al-Quran sehari sampai 2 kali. Kita hatam sebulan berapa kali? Belum tentu sekali. Nah, ketika kemudian Imam Syafi'i mencari jawaban orang ini, itu beliau sampai hatam 8 kali dalam 3 hari itu. Setelah hataman yang ke-8 baru nyangkut ayat itu. Makanya ketika beliau menjawab pertanyaan orang itu, beliau jawab dengan ayat yang ke-115 surat apa? An-Nisa. Ini khusus untuk ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, diberikan surat An-Nisa. Pertanyaannya, ibu-ibu udah baca nggak tafsirnya surat An-Nisa itu? Kita bapak-bapak nggak ada surat An-Nisa. Ya, nah itu cintanya Allah kepada ibu-ibu itu. Makanya kadang-kadang saya kepingin jadi perempuan. Kenapa? Itu takdir Allah jadi laki. Karena jadi perempuan itu enak, masuk surganya gampang. Ya, Rasulullah hanya mengatakan, idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha fatadkhulul jannata min ayyi babin sya'at. Kalau perempuan itu salat 5 waktunya benar. Kalau perempuan itu menjalankan puasa Ramadannya sebulan penuh itu benar. Dan yang ketiga, dia taat sama suaminya, silakan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Tapi pertanyaannya, mengapa ketika Rasulullah ditunjukkan neraka, ternyata paling banyak penduduknya siapa? Perempuan. Ketika ditunjukkan surga, ternyata yang paling banyak penduduknya siapa? Orang miskin. Makanya jangan minder jadi orang miskin. Orang miskin itu jalan menuju surganya itu gampang. Makanya jangan suka apa? Ngeluh. Gak enak ya jadi orang miskin. Ya, jangan suka ngeluh jadi orang miskin. Ya, itu kemuliaan yang harus kita syukuri. Yang penting jadilah yang kedua tadi. Kalau jadi orang miskin, jadilah yang kedua. Jangan saya miskin akhirat. Jangan saya miskin ilmu agama. Ikhwan barakallahu, makanya ayat yang penting ini diletakkan di dalam surat An-Nisa. Yang harus terus kita gali itu. Ya, tidak cukup Allah menyebutkan kalau kamu benar mau benar ikutilah Rasulullah.
Dan itu ada satu ketentuan, wajib kita mengikuti Rasulullah. Tetapi disyaratkan berikutnya apa? Mengikuti jalannya kaum mukminin. Pertanyaannya, ketika turun ayat ini, siapa yang disebut dengan kaum mukminin? Tidak lain adalah sahabat radhiyallahu. Makanya fahmul mukhalafah dari ayat ini, wajib kalian mengikuti Rasulullah SAW dan wajib kalian mengikuti para sahabat. Kalau tidak, maka kalian akan dibalikan ke neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat. Ikhwani barakallahu, lihatlah banyaknya manusia bingung sekarang ini. Banyaknya orang-orang yang mengklaim dirinya telah mengikuti sahabat. Coba kita lihat pada mereka. Apakah cocok sifat sahabat yang nampak pada diri mereka? Apakah mereka telah memenuhi kriteria yang diperhatikan oleh para sahabat? Terus terang saja, kalau kita lihat realitas, banyak hanya pengakuan. Dan kita butuh pembuktian, bukan pengakuan. Bagaimana cara kita mengukur ini? Ya, sebelum kita melanjutkan kriteria apa yang disebutkan oleh para sahabat, kita lihat jalan yang kedua. Ini jalan pertama ini. Kalau mau selamat, ikutilah Rasulullah dan ikutilah para sahabat. Makanya kita yakin Syiah itu sesat, menyesatkan karena mereka adalah manusia-manusia yang paling bejat, yang paling banyak menghujat sahabat. Kita tahu dari ayat itu betapa sesatnya Syiah itu. Makanya kata Imam Abu Zur'a, kawan daripada Imam Bukhari, dua-duanya muridnya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ahadan yantaqisu ahadan min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kalau kamu melihat ada seorang sudah berani mengecam satu sahabat saja dari sahabat Muhammad SAW, maka ketahuilah orang itu adalah zindiq. Zindiq itu munafik besar. Kalau munafik itu kan menyembunyikan permusuhannya terhadap Islam, menampakkan apa? Sikapnya dalam berislam. Tapi kalau zindiq, dia terang-terangan dia. Jadi dirinya itu musuh dengan Islam, tapi sikapnya juga musuh dengan Islam. Di antaranya nampak dari mana? Dari sikap memusuhi dan menghujat sahabat ini. Dan ini sudah mulai banyak di Indonesia. Kalau Anda lihat di Facebook, ya, di Twitter, di website, sudah banyak anak-anak muda karena pengaruh ajaran Syiah sudah mulai mengecam sahabat radhiyallahu anhu. Hati-hati terhadap ajaran yang menyimpang seperti itu. Baik, sekalian, ayat Allah menetapkan kita harus mengikuti Rasulullah dan mengikuti apa jalannya para sahabat radhiyallahu anhu. Ayat yang kedua, yaitu ayat yang ke-55 dalam surat Al-An'am. Dan jangan lupa surat Al-An'am ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sekaligus dihantarkan oleh 70.000 para malaikat. Surat Al-An'am. Makanya kalau Bapak Ibu ingin mendalami akidah, kajilah tafsir surat Al-An'am. Kalau Bapak Ibu ingin melihat seorang mufassir itu benar gak akidahnya, lihatlah bagaimana dia menafsirkan surat Al-An'am. Karena surat Al-An'am dikenal dengan surat Al-Aqidah, yang dihantarkan oleh 70.000 malaikat sekaligus. Ya, tidak dipotong-potong, sekaligus dihantarkan kepada Muhammad SAW. 70.000 malaikat dihantarkan. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50 Allah katakan, "Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin." Dan demikian kami terangkan ayat-ayat kami supaya jelas jalan bagi orang-orang yang membuat dosa itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Nanti orang-orang membuat dosa itu mereka semuanya menyesal di hadapan Allah, menundukkan mukanya. Makanya kalau orang ketika ketangkap itu menundukkan mukanya, itu kemungkinan dia salah. Tapi ketika dia ketangkap terus mukanya begini, belum tentu salah. Dia kita dapat pelajaran dari ayat ini ya.
Para pembuat dosa itu akan datang kepada Allah dengan mukanya tertunduk karena mereka merasa salah. Kayak kalau ditangkap polisi dan gini, nunduk begini, tegak gini, karena kita nggak salah ya. Ikhwani barakallahu fikum. Mengapa mereka menundukkan mukanya? Karena mereka merasa bersalah, merasa berdosa. Kemudian mereka mengatakan, ya Allah, sekarang kami melihat, kami mendengar, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal yang salah. Kami mau benar. Tidak ada jalan lagi. Itu telah keputusan Allah. Karena Allah akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Siapa mereka yang tidak mau jalan yang benar itu? Ikhwan barakallahu fikum, makanya hidup hanya sekali, jangan salah jalan. Tadi kalau disebutkan angka umat Islam di dunia 1,3, informasi terakhir yang kita dapat 1,6 dari 7 miliar manusia. Ya, coba kita lihat dari jumlah umat Islam itu, kita posisinya kira-kira 1/4 jumlah umat manusia. Ya, 3/4-nya itu kufar, musyrikin, orang-orang yang di luar Islam. Dan kalau mereka mati di atas itu, maka matinya pasti di neraka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jangan ikut apa yang dibuat oleh Profesor Al-Shihab dalam bukunya Islam Inklusif, rusak begitu. Yang menyebutkan bahwa orang-orang non-Muslim juga berhak masuk surga. Memang surga bakatmu apa? Ini surganya Allah ini. Ya, Allah yang menetapkan. Dan Allah menetapkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, baik Alkitab maupun non Alkitab itu akan di neraka Jahannam selama-lamanya. Ikhwani barakallahu fikum, makanya jangan kemudian kita ikut-ikuti jejak orang-orang kafir itu, meskipun jumlah mereka besar. Dan jumlah umat Islam dari 1,6 miliar itu nggak pernah menurun. Ketika Rasulullah SAW wafat, jumlah para sahabat ada yang menyebutkan 112.000, ada yang menyebutkan 114.000, bahkan ada yang menyebutkan 120.000. Itu jumlah umat Islam ketika Rasulullah wafat. Padahal pada saat Rasulullah akan menggali parit, itu Rasulullah memerintahkan untuk menghitung jumlah umat Islam hanya sebanyak 1.500 orang. Ya, pada masa akhir beliau, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saat Rasulullah wafat, jumlah umat Islam sudah mencapai 114.000 lah. Itu pendapat yang menengah. Sementara jumlah kaum kufar saat itu mencapai 100 juta. Artinya 1 banding berapa? Banding 1.000. 1 banding 1.000. Sekarang umat Islam dibanding dengan kaum kufar 1 banding 4. Karena jumlah umat Islam di dunia berapa? 1/4 umat manusia. Maknanya umat Islam nggak pernah berkurang. Dari sisi demografi, umat Islam nggak pernah kalah. Padahal sering dibantai, padahal kemudian dimusnahkan. Genocide itu luar biasa, tetapi jumlah umat Islam tidak pernah berkurang. Makanya nggak usah khawatir, bikin anak sebanyak-banyaknya, karena itu kemenangan bagi umat Islam. Sekarang ini negara-negara besar, ya, negara yang ini Eropa, Amerika, Australia, Singapura, Yahudi, kalau penduduknya punya anak digaji, dibayar, supaya pada punya anak. Kenapa? Anak-anak muda ini nggak mau punya anak. Iya, kalau Islam setiap tahun punya anak lagi, punya anak lagi. Makanya orang Islam yang di negeri-negeri itu banyak kan bikin anak, mereka digaji sama mereka. Setiap punya anak digaji sama mereka, dikasih itu, dikasih apa? Duit itu sama pemerintahnya. Tapi kapan pemerintah kita kasih kita ketika punya anak dikasih duit gitu ya? Ya, subhanallah ya. Paling tidak dimulailah dari Medan ini. Kalau benar itu pemimpin di Medan itu yang punya anak kasih duit itu. Ya, umat Islam nggak pernah kalah dari sisi demografi. Jumlah kita terus meningkat. Bahkan laporan internasional bahwa di seluruh dunia
Perkembangan Islam selalu yang paling cepat, yang tidak bisa dihentikan. Makanya mengapa Robert Morey menulis buku The Islamic Invasion? Khawatir kalau Islam ini menyapu benua Eropa. Makanya mereka bantai umat Islam di Bosnia, di Yugoslavia itu kan, karena mereka takut akan apa? Perkembangannya ke Eropa itu semakin besar. W. Huffman, seorang mantan duta besar Jerman yang masuk Islam, orang mualaf ini, menulis buku, kata dia, perkiraan saya perkembangan Islam terbesar akan terjadi di Amerika, dan Amerika tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Di Pentagon itu ada 10.000 tentara Amerika yang masuk Islam. Justru ketika terjadi perang Roh, itu tentara-tentara Amerika banyak ribuan yang masuk Islam. Saya bersama dengan Dr. Dr. Abu Aminah Bilal Philip, itu warga Amerika yang masuk Islam, tinggal sama saya dalam satu flat gitu di Malaysia. Saya diundang oleh Mufti Malaysia di Kuala Lumpur, dia pun diundang ya, dalam acara yang sama, tetapi Amerika intervensi dengan Malaysia supaya Dr. Bilal Philip tidak boleh bicara. Hanya saya yang diizinkan bicara, Dr. Bilal Philip tidak boleh bicara. Kita ngobrol sama dia, enak orangnya, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya luar biasa. Dia senang sekali sama saya. Alhamdulillah, dia bilang bersama saya, karena Dr. Bilal Philip, kalau antum lihat di internet, kalau ceramah itu yang masuk Islam puluhan bisa ratusan. Pengaruhnya luar biasa. Bahasanya bahasa Amerika bagus sekali. Apa kata Bilal Philip kepada saya? Saya punya pengalaman yang menarik. Saya pernah ceramah di depan tentara-tentara Amerika yang di Teluk itu. Sekali ceramah 3.000 tentara Amerika masuk Islam. Allahu Akbar. Makanya di Amerika yang masuk Islam bukan sembarang orang. Orang Islam di Amerika itu kebanyakan intelektual. Apakah mereka profesor, apakah mereka doktor, apakah mereka itu pengusaha, orang-orang intelektual. Itu yang masuk Islam di Amerika. Beda di Eropa, beda di Australia. Amerika itu ada orang-orang pintar yang masuk Islam. Dan perkembangannya tidak bisa dihentikan. Justru perkembangan Islam sekarang di mana? Di mana? Di mana? Di penjara-penjara. Ya, itu termasuk Mike Tyson, maksudnya itu penjara. Luar biasa. Kenapa dunia Islam bisa merubah penjahat-penjahat itu menjadi orang-orang soleh? Luar biasa sekali. Ini yang kemudian mereka bingung. Ya, bolehlah Amerika menyerang Irak, bolehlah Amerika menyerang yang lainnya, dan itu akan dilawan oleh para mujahidin. Ya, para mujahidin mengatakan apa? Kalau Rusia itu kuburannya di Afghanistan, insya Allah Amerika kuburannya di Irak. Makanya ngaji kan? Ya, laporan mujahidin di Irak itu menyebutkan angka tentara Amerika yang terbunuh itu mencapai 25.000. Padahal resmi Pentagon hanya mengumumkan 4.500 orang. Yang cacat puluhan ribu. Amerika rugi dalam penyerangan ke Irak itu triliunan dolar, saudara sekalian. Bukan miliarannya, triliunan dolar. Dalam waktu 18 bulan dibandingkan dengan kekalahan Amerika di Vietnam, dalam 18 bulan Amerika kalah dengan jumlah 800 miliar. Dalam waktu yang sama di Irak, mereka kalah mencapai ruginya itu mencapai 2 triliun dolar. Luar biasa. Warahan betul mereka kan. Kalau tidak dibantu oleh tentara-tentara dan pasukan Syiah itu Amerika bakal warahan betul dengan Habib Mujahidin itu. Wali Barkafikum, makanya kita tahu betapa jahatnya Syiah itu justru di Irak. Bagaimana mereka berkolaborasi dengan Amerika untuk melawan para mujahidin itu. Wali Barkafikum, dan ini bukan omongan saya, laporan para mujahidin yang ada di Irak. Nah, ini adalah menunjukkan betapa kamu seperti berada dalam satu jamaah, meskipun kamu sendirian, selama kamu berada di atas kebenaran. Luar biasa. Ini yang kita harus tunjukkan. Generasi-generasi muda ke depan menjadi rijal. Dan itu adalah sedikit pasti. Dan Allah menyebutkan di antara kamu ini. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan dari 114.000 sahabat Nabi itu yang betul-betul dididik oleh Rasulullah menjadi rijal, yang nilainya satu orang membuka negara. Abu Mas'ud membuka Irak, Mu'adzab membuka Yaman. Satu orang bernilai 1.000 orang. Rijal. Cuma berapa Pak?
Nah, cuma berapa? 139. Dari 114.000 hanya 139. Dari sahabat-sahabat yang dikonsentrasikan Nabi menjadi kader-kader utama. Nah, bagaimana kita bisa melakukan? Bikinlah di medan ini. Ya, rijal. Bukan cuma namanya tak rijal, tapi juga apa? Perbuatannya. Pioner-pioner yang membawa perjuangan Islam ke depan dengan penuh kesadaran, ya, dan kesungguhan untuk terus memperjuangkan Islam di semua ini. Barakallahu. Pertanyaan berikutnya adalah ini tentang masalah nampaknya penanya ini semangat sekali untuk berdakwah Ustaz. Akan tetapi punya kendala bahwasanya dia juga harus berbakti kepada orang tua. Dia punya semangat untuk berdakwah, akan tetapi waktunya dihabiskan berbakti kepada orang tua atau dihadapkan dengan problema harus berbakti kepada orang tua. Di manakah yang harus kita dudukkan? Terima kasih. Barakallahu. Perhatikan, ketika Nabi Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya, fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Ketika Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya, apa kalimat-kalimat ini? Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan ada 4 hal. Pertama, antara Allah terhadap kamu, antara kamu terhadap Allah, antara kita kepada Allah. Kita sebagai manusia, bagaimana kita menyikapi Allah? Kita harus tahu bahwa Allah Ta'ala ta'budu illa iyyah. Ya, kita beribadah kepada Allah, dan ini harus mengalahkan orang tua, harus mengalahkan segala-galanya. Makanya wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'hu wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Kalau kedua orang tuamu menghalangi kamu dari Allah, ya, menyebabkan kamu terjerumus ke dalam syirik kepada Allah, kamu tidak boleh taat sama orang tua. Tapi tetap kamu harus berbakti kepada mereka dalam urusan dunia. Makanya hak Allah harus kita kedepankan. Tidak boleh hak orang tua mengalahkan hak Allah. Umpamanya atas dasar bakti sama orang tua, karena nggak punya pekerjaan, maling, nyuri sesuatu untuk memberikan kepada orang tua. Nggak benar itu kan? Melanggar Allah untuk menyerahkan apa? Orang tua, nggak betul. Jadi hak Allah tunaikan. Yang kedua, hak kita terhadap Allah. Sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal. Ya, yang ditanyakan Rasulullah, ya Mu'adz, atadri ma haqqul ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Haknya Allah kepada hambanya dan hak Allah kepada Allah. Hak Allah kepada hambanya ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya manusia, hak Allah kepada manusia untuk menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Dan haknya manusia terhadap Allah apa? Ajrul jannah, untuk dimasukkan surga. Makanya kita berharap dengan ibadah-ibadah kita untuk memperoleh sesuatu dari Allah. Apakah itu bentuk rahmat yang ada di dunia atau ada di surga di akhirat. Nah, ini hak yang kedua. Yang ketiga, hak sesama manusia kaitan dengan Allah. Kita dakwain, kita ajak yang benar, kita doain. Ini kan kita ngajak manusia sebanyak mungkin untuk kita kembalikan kepada Allah. Ini hak sesama manusia yang terkait dengan hak Allah SWT secara vertikal. Dan yang keempat, hak antar manusia. Ya, hak antar manusia, yaitu tetapnya berjenjang. Nah, antara kita dengan orang tua kita itu harus kita kedepankan dibanding dengan manusia lainnya. Makanya ketika seseorang sahabat bertanya, "Man haqqun nasi an aburra?" Siapa yang paling utama dari manusia yang aku berbuat baik padanya? Qala ummu, ibu. Semaman, misalnya lagi ummu, ibu. Semaman, ummu, ketiga kali. Baru kemudian abu atau abah. Karenanya sekalian, hak orang tua dikedepankan setelah haknya Allah SWT. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Seorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku akan berjihad. Sementara aku tinggalkan orang tua, aku menangis. Karena aku akan berjihad sementara mereka bertumbuh kepada aku untuk hidupnya mereka." Karena jihad bagi orang ini bukan fardu ain.
fardu kifayah. Maka Rasulullah mengatakan kalau itu kembali kamu ke orang tuamu, bikinlah mereka tertawa setelah kamu bikin mereka menangis. Bikinlah mereka tertawa sebagaimana sebelumnya kamu bikin mereka menangis. Tapi kalau fardu ain, maka tidak ada izin orang tua. Seperti orang sholat, perlu nggak izin sama orang tua? Bu, Pak, izinkan saya sholat ya. Ada nggak itu? Nggak perlu. Kenapa? Fardu ain. Jadi kewajibannya ada dua, yang fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu ain tidak perlu izin sama orang tua. Istri nggak perlu izin suami, karena itu fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah harus izin sama orang tua. Istri izin sama suami begitu. Ya, barakallahu. Makanya tunaikan hak Allah dulu, baru kemudian hak apa? Orang tua. Wallahu a'lam. Ada sedikit pertanyaan lagi tadi tentang Syiah. Menurut penanya ini, Syiah itu dalam bahasa Arab kan hanya golongan. Imam Syafi'i pernah dikatakan tasyayuh. Lalu Ustaz, menurut pertanyaan di sini, apakah ada Syiah yang disebut Lubayt saat ini? Ya, barakallahu. Ini salah pengertian si penanya ini. Syiah arti golongan itu Syiah dalam bahasa. Ya, beda antara terminologi bahasa dan terminologi syar'i. Salat dalam terminologi bahasa itu artinya zikir. Dalam bahasa Jawanya eling. Ya, mengingat, berzikir, itu namanya apa? Salat dalam bahasa. Apakah orang kalau ingat atau eling itu berarti sudah salat? Ya, secara bahasa benar. Tetapi secara syar'i salat itu adalah amalan tertentu yang sudah ada ketetapannya, dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan apa? Dengan salat. Itu namanya salat. Nah, Syiah dalam istilah itu beda dengan secara bahasa. Syiah dalam istilah itu adalah setiap orang yang meyakini bahwa imam yang sah dengan penunjukan setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, yang disebut dengan 12 imam. Kalau seorang meyakini setelah Rasulullah yang harus jadi imam adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, maka itulah orang Syiah. Tetapi kalau kemudian bagaimana dengan Abu Bakar? Orang Syiah akan mengatakan Abu Bakar telah menyambut haknya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Umar menyambut haknya Ali bin Abi Thalib? Bagaimana Utsman telah menyambut hak Ali bin Abi Thalib? Karena yang seharusnya ditentukan menjadi imam setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Itulah namanya Syiah. Tapi kalau ada orang Syiah, kita Syiahnya mengakui imam sebenarnya Ali bin Abi Thalib, tapi kita akui Abu Bakar jadi imam, Umar jadi imam. Bagaimana imam yang sah? Itu Syiah palsu, itu Syiah pura-pura, itu Syiah takiyah, itu bukan Syiah namanya. Ya? Nah, kalau ada Syiah yang seperti itu, bukan Syiah yang ada di Indonesia. Itu ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu mengakui Khalifah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Umar Khattab. Kemudian mereka menentukan berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu Utsman. Itu namanya Syiah Zaidiyah. Dan di Indonesia nggak ada. Yang ada di Indonesia adalah Syiah Imamiyah yang meyakini 12 imam itu. Dan mereka mengingkari Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai khalifah yang sah setelah Rasulullah SAW. Dan itu ada dalam buku-buku mereka, dalam bahasa Indonesia. Bukan dalam bahasa Arab aja ya. Dalam bahasa Indonesia pun ada dalam buku mereka. Karena itu jangan kita tertipu dengan kalangan Syiah itu. Gak ada Syiah yang benar di Indonesia. Syiah menyimpang semuanya. Karena rujukannya beda, keyakinannya beda, ya ibadahnya beda, semuanya beda. Terus apanya yang mau disatukan? Kalau dikatakan ada ahlul bait yang benar, ya ahlul bait Rasulullah itu semuanya benar. Imam-imam yang diklaim oleh Syiah itu imam kita juga. Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Bakar, Imam Jafar, itu imam kita juga. Jangan lupa, kita ahli sunnah mengangkat mereka jadi imam-imam kita juga. Dan ahlul bait dengan sahabat-sahabat Nabi tidak masalah. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menambahkan anak-anaknya namanya
bikin ngarang-ngarang sendiri, bikin ajaran sendiri, sumbernya dari Parsi. Makanya kitab-kitab asli Syiah tidak ada yang ditulis oleh orang Arab, semua orang Parsi. Usul Kafi mengumpulnya sahabat Al-Ulaimi, orang Syiah yang keturunan Parsi. Tidak ada orang Arab. Malayahul Faqih Ibnu Babawi Al-Qummi itu adalah orang Syiah keturunan Parsi, kan? Al-Istibsar At-Tusi itu orang Parsi, bukan orang Arab. Begitu pula Tahdhibul Ahkam itu orang Parsi, bukan orang Arab. Tapi kalau kita ada sunnah, ada orang Arab atau orang non-Arab, ya, seperti itu. Imam Bukhari non Arab, Imam Muslim Arab. Nah, begitu pula imam-imam berikutnya ada yang Arab dan non Arab, begitu seterusnya. Karena saudara sekalian, kita tidak membedakan antara jenis etnis dan sebagainya. Tetapi yang penting, apakah ajaran itu betul-betul dari Rasulullah? Saya kasih contoh. Rasulullah mengajarkan kepada kita di hadapan para sahabat. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Mal iman?" Apa itu iman? Rasulullah "Atu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. 6 rukun iman yang kita semuanya yakini. Tetapi Syiah, apa rukun imannya? Beda. Apa rukun imannya? At-tauhid, al-adl, an-nubuwwah, al-imamah, al-ma'ad. Kita cek dari mana kamu rukun iman seperti ini. Apa Rasulullah mengatakan begitu? Atau Al-Quran mengatakan begitu? Kemudian mereka menetapkan rukun iman itu, rukun iman itu ada namanya imam. Mereka bikin apa? Imamah menjadi rukun iman. Artinya seorang tidak akan sah Islamnya kalau tidak yakin dengan imamnya itu, karena dia bagian dari rukun iman. Kita cek dari mana kamu asal usulnya rukun iman ini. Karena itu diakui oleh Al-Rahmat, oleh Abi dan buku putihnya, Rahmat dalam buku 45 Al Syiah, Ijabi 5 Ijabi. Kemudian Abi tokoh Syiah itu juga keluarkan apa? Buku putih. Diakui semua rukun iman mereka cuma 5. Dari mana kamu rukun iman ini? Ternyata kita temukan dalam Usul Kafi juz yang kedua halaman 18 tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Rukun iman dalam kitab-kitab Syiah itu disebutkan hanya 5 tadi. Makanya terus dari mana sumbernya? Dari imam-imam mereka yang diklaim oleh kalangan Syiah itu sebagai rujukan untuk menentukan rukun iman. Alhamdulillah balik. Yang bertanya rukun iman yang diajarkan Rasulullah. Begitu pula rukun Islamnya, bukan yang diajarkan Rasulullah. Makanya ketika saya berdiskusi dengan seorang yang mengaku Syiah, saya bertanya pertama, tanya sama dia, "Kamu Syiah bukan?" "Iya." "Rukun iman kamu berapa?" "Nah, bohong kamu." Ya, nanti kamu bukan Syiah itu. Takiyah seperti itu. Nah, seperti itu. Makanya jangan kita ditipu. Syiah itu ajarannya beda sama sekali. Bahkan Abu Hasan Ad-Dawi, seorang ulama dari India, menulis kitab Suratani Mutadadatan. Ya, 2 gambar yang bertentangan sama sekali dengan itu. Karena itu kita jangan sampai terbawa kepada ajaran Syiah yang menyimpang itu. Nah, kita ingatkan umat ini jangan sampai terjerumus ke dalam ajaran Syiah yang menyimpang seperti itu. Kita semua Ahlussunnah cinta kepada Ahlul Bait. Bukan Ahlul Bait yang Syiah, tapi Ahlul Bait yang benar dari keluarga Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW di antaranya adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Abbas. Itu semua ada keluarga Rasulullah. Yang mereka di antaranya istri Rasulullah. Sementara orang Syiah tidak mengakui istri Rasulullah sebagai apa? Keluarga Rasulullah. Istrinya tidak diakui sebagai apa? Keluarga Rasulullah. Padahal kalau lihat Al-Quran, yang namanya keluarga itu ada istri kan? Dia tidak diakui itu oleh orang Syiah. Nah, karena itu sekalian ini yang harus kita sadari bahwa Syiah itu sesat menyesatkan dan sepantasnya seharusnya Imam Al-Albani MUI pusat itu sudah mengeluarkan fatwa, namun mereka tidak tahu apa sebabnya. Sampai sekarang masih belum bergeming untuk mengeluarkan fatwa itu. Tapi MUI Jawa Timur sudah berani mengeluarkan fatwa jelas-jelas bahwa Syiah itu sesat menyesatkan bersumber dari referensi yang mereka miliki. Barangkali itu banyak pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga nanti ada kesempatan lain kita bisa lebih banyak diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.